Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem indera. Jadi sistem indera ini atau alat indera ini masih merupakan bagian dari materi sistem regulasi. Nah, di alat indera ini kita akan membahas 5 macam alat indera. Yang pertama adalah hidung, yaitu indera penciuman. Kemudian yang kedua adalah kulit, yaitu indera peraba. Yang ketiga adalah telinga sebagai indera pendengaran, yang keempat adalah lidah sebagai indera pengecap, dan yang terakhir adalah mata sebagai indera penglihatan. Nah, silahkan adik-adik simak satu-satu ya untuk semua alat indera ini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai indera penglihatan yaitu mata. Jadi silahkan adik-adik simak apa saja fungsi mata, apa saja bagian-bagian mata, dan kelainan atau penyakit yang terjadi pada mata. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya membangun channel ini. Nah, apa itu alat indera? Alat indera ini di dalam tubuh kita biasa juga disebut sebagai reseptor. Reseptor itu adalah alat penerima rangsangan dari luar. Jadi dalam artian alat indera inilah yang pertama kali menerima rangsangan apabila ada rangsangan dari luar. Jadi contoh misalnya mata itu menerima rangsangan berupa cahaya. Cahaya ini yang diterima oleh mata itu akan dibawa oleh saraf, kemudian dibawa ke susunan saraf pusat untuk diterjemahkan di sana. Nah, seperti itulah kerja alat indera kita. Alat indera ini juga biasa disebut sebagai ektoreseptor, yaitu reseptor dari luar. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai indera penglihatan yaitu mata. Nah, mata ini memberikan otak ya. Jadi penglihatan itu memberi otak lebih banyak masukan informasi dibandingkan semua alat indera yang lain. Jadi kadang apa yang dilihat oleh mata itu lebih lama tersimpan di dalam otak dibandingkan yang diterima oleh indera yang lain ya. Nah, di sini setiap saraf optik ya, optik ini berhubungan dengan mata mengandung 1 juta sel saraf dan diperkirakan lebih dari setengah jumlah informasi pada otak sadar itu masuk melalui mata. Jadi makanya apa yang kita saksikan secara langsung itu kita lebih bisa menceritakannya lebih baik kepada orang lain dibandingkan apa yang kita dengar. Ya, jadi makanya di sini dikatakan bahwa penglihatan itu memberikan otak lebih banyak masukan informasi dibandingkan semua indera yang lain jika disatukan. Oke, kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas lebih jauh ya mengenai indera penglihatan yaitu mata. Nah, yang pertama di sini rangsangannya ya. Jadi mata kita itu menerima rangsangan berupa cahaya sehingga dia disebut sebagai fotoreseptor. Foto ini artinya cahaya, reseptor itu adalah penerima rangsangan. Jadi artinya mata itu adalah penerima rangsangan berupa cahaya. Itu arti dari fotoreseptor. Bagian-bagian mata ini ada 3 macam, ada 3 bagian. Yang pertama adalah bola mata, ya, yang kedua adalah otot mata, dan yang ketiga adalah kelenjar air mata. Ini kita akan bahas satu-satu. Bisa dilihat di sini ya bagaimana bola mata. Ini adalah bola mata ya secara keseluruhan. Kemudian ada otot mata. Otot mata ini di sini berfungsi untuk menggerakkan bola mata kita, dan yang ketiga adalah kelenjar air mata, tempat dihasilkannya air mata. Oke, kemudian selanjutnya di sini bagian-bagian mata ya. Yang pertama adalah bagian pada bola mata. Nah, di bola mata di sini ada 3 lapisan dinding yang mengelilingi rongga mata kita. Yaitu yang pertama ada sklera. Sklera ini disebut juga sebagai selaput keras. Nah, sklera ini bisa dilihat di sini di gambar. Sklera ini adalah lapisan warna putih pada mata. Nah, di sini di lapisan warna putih ya. Di sini ada lapisan terluar berwarna putih buram, tidak tembus cahaya. Itulah yang disebut dengan sklera. Kemudian fungsi dari sklera ini adalah untuk melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan sebagai tempat melekatnya otot mata. Otot mata tadi ini adalah fungsinya untuk menggerakkan bola mata kita agar kita bisa melirik ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya di sini masih mengenai lapisan sklera ya. Di bagian sklera ini juga kita temukan adanya bagian yang disebut kornea. Kornea ini merupakan bagian depan dari sklera. Dia sifatnya transparan, jadi berbeda tadi dengan sklera yang sifatnya buram ya. Kornea ini transparan dan dia ini tembus cahaya. Nah, bisa dilihat ya,
Kornea itu ini bagian depan. Jadi dia merupakan bagian depan, dia ini sifatnya tipis seperti selaput bawang. Ya, jadi kornea sangat tipis tapi dia tembus cahaya atau transparan. Nah, fungsi dari kornea ini adalah untuk melewatkan cahaya yang masuk ke mata, kemudian dia akan meneruskannya sampai ke bagian retina mata. Retina itu yang bagian ini. Ya, kenapa harus diteruskan ke bagian retina? Kenapa cahaya harus diteruskan ke bagian retina? Karena di bagian retina inilah terdapat ujung saraf penglihatan. Nah, ujung saraf inilah nantinya yang akan mengirim berita ke otak ya mengenai cahaya yang diterima oleh mata kita. Nah, kemudian bagian lain yang ada pada sklera ini ada konjungtiva. Konjungtiva ini merupakan lapisan transparan yang melapisi kornea dan kelopak mata. Nah, fungsi dari konjungtiva adalah untuk melindungi kornea atau bola mata itu dari gesekan. Nah, itu ya. Jadi di sini digambar tidak diperlihatkan mengenai konjungtiva. Nah, kemudian selanjutnya masih mengenai lapisan pada mata ya, pada bola mata. Lapisan yang kedua itu kita sebut dengan koroid. Jadi lapisan pertama tadi adalah sklera yang berwarna putih. Sekarang kita masuk ke lapisan kedua yaitu koroid. Koroid ini merupakan lapisan tengah, di sini berisi banyak pembuluh darah. Nah, karena dia berisi banyak pembuluh darah di sini, otomatis salah satu fungsinya di sini adalah untuk memberikan nutrisi pada mata. Nah, di koroid ini di sini ada beberapa bagian. Nah, di sini warna gelap pada koroid ya, warna gelap pada koroid ini salah satu fungsinya adalah untuk mencegah refleksi. Refleksi itu adalah pemantulan cahaya agar apabila mata kita menerima cahaya itu tidak dipantulkan kembali. Nah, itu untuk warna gelapnya ya. Jadi ini warna-warna gelap ini ya. Nah, warna gelap inilah yang disebut yang mencegah agar tidak terjadi proses pemantulan cahaya. Kemudian di sini juga di lapisan koroid ini ditemukan adanya badan siliaris. Badan siliaris ini adalah otot ya. Jadi ini merupakan otot badan siliaris. Salah satu fungsinya itu adalah untuk menyokong lensa. Ini ya keterangannya di sini ada otot siliar. Ini berfungsi untuk menyokong lensa mata. Jadi dia ini memang posisinya ada di dekat lensa. Ini ada dua. Ya, jadi dia membantu menyokong lensa mata. Kemudian selanjutnya di sini iris ya. Iris ini merupakan selaput pelangi, biasa juga kita sebut sebagai selaput pelangi. Ini yang berwarna ya, ini yang ditandai dengan warna iris. Nah, iris ini fungsinya adalah memberi warna pada mata, kemudian dia juga berfungsi untuk mengontrol pupil, ukuran pupil. Jadi warna mata kita itu ada yang hitam, ada yang biru, ada yang coklat, ada yang hijau, itu karena iris ya. Jadi tergantung dari iris. Jadi kalau orang Indonesia itu secara genetik itu dia irisnya mulai warna coklat sampai hitam. Kalau orang Amerika misalnya ya, ada yang warna biru ya, ada yang warna biru, ada biru muda, ada yang kehijau-hijauan ya. Jadi iris ini memberikan warna pada mata dan dia juga berfungsi untuk mengontrol ukuran pupil. Ya, pupil kita lihat selanjutnya untuk pupil ya, pupil itu apa? Pupil ini disebut juga sebagai anak mata ya. Anak mata ini ya bisa dilihat di sini pupil. Fungsi dari pupil ini adalah untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Jadi apabila terlalu banyak cahaya, maka pupil kita akan mengecil. Nah, yang berfungsi untuk mengecilkan pupil itu adalah iris. Jadi iris akan mengontrol ukuran pupil supaya cahaya yang masuk tidak terlalu banyak. Karena kalau misalnya banyak, maka itu menyebabkan penglihatan kita tidak jelas atau silau. Nah, demikian juga apabila cahaya kurang ini ya, kurang terang, misalnya kita ada di dalam ruangan, maka pupil kita akan membesar agar lebih banyak cahaya yang masuk ke dalam mata sehingga penglihatan kita itu lebih jelas. Nah, di sini bisa dilihat ya bagaimana pupil mata yang membesar dan yang mengecil. Jadi ini pupilnya mengecil, yang ini pupilnya membesar. Jadi pupil itu adalah mata hitam di dalam mata hitam. Dalam artian di sini kalau kita misalnya lihat mata ini ya, contohnya ini kan mata hitam yang warna biru ya, yang warna biru di sini. Nah, yang hitam kecil inilah yang disebut dengan pupil atau anak mata ya. Nah, pupil ini juga bisa membesar dan mengecil apabila kita senang pada sesuatu ya. Jadi menyenangi sesuatu itu bisa membesar dan mengecil. Kemudian selanjutnya di sini masih bola mata ya, ada lensa mata.
lensa mata ini berfungsi untuk membantu memfokuskan pandangan dengan cara mengubah bentuk lensa. Jadi lensa mata kita itu bisa berubah cembung, cekung, tergantung dari benda yang kita lihat ya, dekat atau jauh. Nah, kemampuan lensa mata ini untuk mengubah tingkat kecembungannya itu kita sebut dengan daya akomodasi mata. Ya, jadi ini ya, lensa mata ini bisa berubah cembung dan cekung. Jadi apabila kita mengamati benda yang letaknya jauh, maka lensa mata kita akan cembung. Ya, itu disebut dengan daya akomodasi mata. Nah, di sini bisa dilihat ya penjelasannya. Bila kita mengamati benda yang letaknya dekat, maka disebut mata berakomodasi kuat. Ya, maka otot siliaris berkontraksi, lensa mata cembung, dan bayangan jatuh tepat pada retina. Jadi, apabila kita mengamati benda yang letaknya dekat, itu disebut berakomodasi kuat. Nah, ini pengamatan bisa dilihat di sini ya, bagaimana posisi lensa mata pada saat dia mengamati benda yang jaraknya dekat. Nah, benda yang kalau kita mengamati atau sering menggunakan penglihatan jarak dekat, itu biasanya akan cepat merusak lensa mata. Kenapa? Karena otot siliaris bekerja terlalu keras. Makanya kita dilarang ya, kita dianjurkan untuk menonton misalnya itu dalam jarak yang tidak terlalu dekat dengan mata. Karena kenapa? Pada saat penglihatan jarak dekat itu otot siliaris berkontraksi. Ya, jadi dia bekerja. Nah, apabila dia bekerja secara keras terus-menerus itu maka akan menyebabkan otot ini akan menjadi rusak sehingga merusak lensa mata. Jadi penglihatan yang baik itu untuk manusia itu sebenarnya penglihatannya itu dirancang penglihatan jarak jauh. Apabila kita mengamati benda yang jaraknya jauh, maka mata tidak berakomodasi. Artinya tidak berakomodasi itu adalah otot siliaris dalam keadaan relaksasi. Relaksasi artinya istirahat, lensa mata menjadi pipih dan bayangan jatuh pada retina. Jadi kalau kita mengamati benda dekat itu lensa mata kita cembung. Kalau benda yang jauh diamati maka lensa mata kita akan memipih. Nah, keadaannya seperti ini ya. Ini bisa dibandingkan di sini ya keadaan lensa mata pada saat kita mengamati benda yang dekat dan pada saat kita mengamati benda yang jauh. Oke. Nah, selanjutnya di sini ini ya, masih penjelasan yang tadi bagaimana keadaan otot pada saat otot mata ya, lensa mata pada saat kita melakukan penglihatan dekat. Ini ya, lebih jelasnya, jadi dia cembung, yang ini agak cekung. Jadi otot yang bersilia berkontraksi, jadi otot badan siliaris berkontraksi, menarik tepi koroid ke arah lensa. Nah, kemudian ini menyebabkan lensa menjadi lebih tebal, lebih bulat, dan memfokuskan objek yang dekat. Nah, ini lensa memifi dan memfokuskan objek yang jauh. Jadi, agar mata kita tetap sehat, itu dianjurkan jangan sering mengamati benda dengan jarak dekat. Ya, walaupun sekarang teknologi yang kita gunakan memang mengandalkan penglihatan jarak dekat ya, makanya mata anak-anak zaman sekarang itu lebih cepat rusak dibandingkan orang-orang tua zaman dulu. Ya, seperti sekarang misalnya handphone, itu kan butuh penglihatan jarak dekat. Laptop butuh penglihatan jarak dekat. Oke, kita lanjut ya. Bagian selanjutnya itu adalah aqueous humor. Ini merupakan cairan. Ini cairan encer terletak di antara lensa dan kornea. Ya, ini terletak di antara lensa dan kornea. Bisa dilihat bagian ini ya. Aqueous humor. Dia berfungsi untuk menjaga bentuk kantong depan bola mata. Nah, cairan ini selalu berganti setiap jam. Jadi mata kita ini memang harus selalu basah ya agar gampang digoyangkan, gampang bergerak bola matanya. Kemudian vitreous humor ini juga cairan, ini ya dia lokasinya di sini. Dia ini berfungsi untuk menyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Jadi dia ini ada di bagian dalam ya, di bagian tengah ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini retina. Ini lapisan yang ketiga, lapisan paling dalam, retina atau selaput jala. Nah, selaput jala retina ini merupakan pusat penglihatan. Dalam artian, semua cahaya yang diterima dari mata kita tadi itu semuanya berpusat harus jatuh ke retina. Nah, retina ini peka terhadap cahaya karena di sini terdapat ujung-ujung saraf nervus opticus yang peka terhadap cahaya. Bagian inilah sebenarnya yang kita sebut sebagai fotoreseptor. Jadi di retina inilah sebenarnya kita sebut fotoreseptor. Kenapa? Karena semua cahaya yang ditangkap dari depan tadi ya, dari bagian-bagian paling depan mata,
semuanya harus jatuh ke retina karena disinilah terdapat ujung saraf penglihatan. Yang ini ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini di retina itu kita temukan adanya sel-sel fotoreseptor. Di sini ada dua sel-sel fotoreseptor, sel batang atau bacillus. Ini ya modelnya, ini adalah sel batang, ini adalah sel kerucut. Sel batang ini dia menerima rangsangan sinar tak berwarna. Jadi tak berwarna itu di sini artinya hitam dan putih ya. Kemudian mengandung pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini adalah pigmen yang peka terhadap cahaya. Apabila pigmen ini terkena cahaya maka dia bakalan terurai. Contohnya misalnya ya, apabila kita dari tempat dari tempat gelap keluar atau dari luar tempat terang masuk ke dalam ruangan, itu biasanya kita bisa merasakan bagaimana proses pembentukan kembali pigmen rhodopsin. Itu penglihatan kita akan menghitam. Menghitamnya penglihatan itu menyebabkan karena pigmen rhodopsin tadi terurai karena terkena cahaya pada saat kita di luar. Begitu kembali ke dalam ruangan, maka pigmen rhodopsin yang terurai ini terbentuk kembali. Jadi disebut dengan masa pembentukan pigmen rhodopsin. Kemudian yang kedua sel kerucut atau konus, dia ini menerima rangsangan sinar berwarna. Sinar berwarna itu yang berwarna-warni ya, kecuali hitam dan putih. Jadi ini bentuknya sel kerucut ya. Nah, dia mengandung pigmen iodopsin, yaitu senyawa retinin dan opsin. Ada 3 macam sel kerucut, dia peka terhadap rangsangan warna tertentu, yaitu ini warna dasar ya, biru, merah, dan kuning. Oke. Kerusakan pada sel kerucut itu menyebabkan buta warna parsial atau buta warna sebagian. Jadi kadang kita mendengar istilah buta warna itu penyakit genetik ya. Jadi dia merupakan penyakit keturunan yang tidak bisa diobati pastinya. Oke. Nah, selanjutnya di sini masih mengenai retina ya. Di sini kita temukan fovea atau bintik kuning. Di bintik kuning ini di sini mengandung sel kerucut. Nah, ketajaman penglihatan tergantung pada jumlah sel kerucut yang ada pada bintik kuning. Ini ya fovea. Kemudian bintik buta. Ini ya bintik buta di sini. Bintik buta ini di sini tidak ada sama sekali saraf ya. Jadi dia tidak mengandung saraf dan tidak mengandung sel batang ataupun sel kerucut. Makanya kita sebut sebagai bintik buta. Ya, karena dia tidak mengandung sel saraf dan tidak mengandung sel kerucut ataupun sel batang. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme melihat. Jadi, mulai dari cahaya diterima oleh kornea. Jadi, kornea ini merupakan bagian pertama yang menerima cahaya dan memfokuskan supaya bisa jatuh ke retina. Dalam artian, apabila kornea bagian depan mata ini rusak, maka kita secara keseluruhan tidak bisa melihat sekalipun yang lain masih berfungsi dengan baik. Ya. Nah, pupil membuka lebar, kemudian dimasukkan ke aqueous humor, selanjutnya ke lensa, vitreous humor, kemudian jatuh ke retina. Di retina di sini ada ujung saraf penglihatan, kemudian akan dikirim ke otak lobus occipitalis. Jadi otak bagian belakang. Ini merupakan tempat diolahnya rangsangan yang diterima oleh mata. Jadi kalau misalnya lobus occipitalis ini rusak, sekalipun semua bagian mata kita masih berfungsi normal, maka kita tetap tidak bisa melihat. Kenapa? Karena yang mengolah penglihatan itu rusak. Ya, jadi tidak ada yang mentranslate apa yang kita lihat, sehingga biasanya bakalan buta apabila ini rusak. Oke? Nah, seperti itu ya. Semoga adik-adik bisa mengerti mengenai bagaimana cara penglihatan. Saya masuk ke otot mata. Adik-adik bisa lihat di sini bagian-bagian dari otot mata ya. Jadi ini posisi bagaimana otot mata kita. Ini fungsi otot mata, otot ya, otot menggerakkan, jadi dia ini sebagai alat gerak, jadi fungsinya adalah untuk menggerakkan bola mata. Jadi ingat kembali tentang otot. Ini terdiri atas 2 macam otot, yaitu otot-otot lurus dan otot oblik. Nah, otot lurus itu terdiri dari musculus rectus superior, ini ya. Rectus superior menggerakkan bola mata ke atas, jadi dia menarik bola mata ke atas. Kemudian rectus inferior, dia menggerakkan bola mata ke bawah. Jadi kalau kita ingin melihat ke bawah, ini yang bergerak, ini yang menggerakkan. Kemudian musculus rectus medial, dia menggerakkan mata ke arah dalam, jadi ke arah hidung ya, ke arah hidung. Kemudian musculus rectus lateral, yang ini lateral ya. Jadi apabila kita ingin melirik ya, melirik ke kiri atau melirik ke kanan, maka rectus radial yang menarik. Kemudian otot-otot oblik terdiri atas 2, oblikus superior menggerakkan bola mata ke bawah dan ke sisi luar.
oblikus inferior menggerakkan bola mata ke atas dan ke sisi luar. Oke, semoga adik-adik bisa memahami ya bagaimana fungsi dari otot-otot ini. Oke, selanjutnya di sini kelenjar air mata atau glandula lacrimalis. Nah, ini terletak di bawah alis, fungsinya pastinya menghasilkan air mata. Nah, bisa dilihat di sini ya, ini lacrimalis, glandula lacrimalis. Nah, fungsinya adalah membasahi kornea agar tidak kering dan sebagai pelumas agar mata mudah digerakkan. Kemudian air mata ini mengandung garam, dia juga mengandung enzim lisosim. Enzim lisosim ini adalah zat pembunuh kuman atau antiseptik. Jadi kita punya antiseptik pada mata ya. Nah, di sini bisa dilihat ya bagaimana posisi kelenjar air mata. Sama yang di atas ya, ini kelenjar air mata dengan saluran. Jadi ada saluran air mata ya. Ada salurannya di sini di bagian hidung. Kemudian kalau adik-adik cermin itu kelihatan di bagian sudut mata di sini ada lubang kecil. Ya, lubang kecil itu merupakan apa namanya? Tempat keluarnya air mata ya, jadi saluran lacrimalis. Nah, kemudian ada kelopak mata ya. Jadi kita punya kelopak mata yang ini, kelopak mata ini fungsinya adalah untuk menutupi bola mata dan dia sebagai pelindung ya. Jadi apabila mata kita kemasukan sesuatu atau ada debu, maka mata ini akan berkedip. Normalnya itu kedipan pada manusia itu 1 sampai 10 kali per menit ya. Jadi kalau ada yang sering berkedip, nah, maka lebih dari ini ya, lebih dari 1 sampai 10 kali atau lebih sering dari itu, maka kemungkinan dia punya gangguan pada mata. Ya, jadi ini normalnya dalam keadaan normal ya. Itu 1 sampai 10 kali kedipan. Dan pastinya bakalan lebih sering pada saat mata kita lelah. Contohnya nonton terlalu banyak itu menyebabkan mata lelah. Pedih ya, itu bisa menyebabkan mata kita berkedip lebih dari 10 kali. Nah, di sini bisa diperhatikan juga bagaimana kelenjar air mata. Ya, jadi penghasil air mata terletak di bawah jaringan lunak kelopak mata luar, menghasilkan 1 sampai 2 mili cairan setiap hari. Jadi walaupun kita tidak menangis, dia tetap menghasilkan cairan ya. Kenapa? Karena salah satunya itu adalah untuk membasahi mata agar mata kita tidak kering. Nah, kemudian kita masuk ke gangguan pada mata. Yang pertama di sini mengenai titik ini ya, pada anak-anak 11 tahun itu titik dekatnya 9 cm. Pada umur 40 sampai 50 tahun itu titik dekat kita menjadi 50. Maksudnya begini ya, kita bisa mengamati benda dengan jelas itu di titik ini. Kalau kita masih anak-anak itu bisa sampai 9 cm. 9 cm itu lumayan dekat dari mata ya, tapi seiring dengan pertambahan usia 40 sampai 50 tahun itu kita tidak bisa lagi melihat jarak dekat ya. Jadi lensa mata kemungkinan apa namanya bermasalah ya, sehingga tidak bisa terlalu cembung, sehingga tidak bisa lagi mengamati benda yang letaknya dekat ya. Jadi itu 50 cm. Nah, di sini rabun jauh yang pertama ya, ada rabun jauh atau miopi. Ini merupakan bola mata terlalu panjang, bisa dibantu dengan lensa cekung. Jadi bola matanya panjang sehingga bayangannya itu tidak jatuh di retina tapi di depan. Kemudian rabun dekat himeralopi, lensa matanya terlalu pendek sehingga bayangannya jatuh di belakang retina ya. Kemudian presbiopi atau mata tua ini dibantu dengan lensa cembung cekung. Ini artinya untuk orang tua ya. Himeralopi rabun senja ini biasanya hanya rabun atau tidak jelas penglihatannya di senja hari. Astigmatisme ini permukaan lensa mata menjadi mempunyai kecembungan yang tidak merata sehingga fokusnya tidak sama. Diatasi dengan lensa silindris. Jadi ini biasa ada orang yang mengalami seperti ini ya, astigmatisme. Jadi dia menggunakan kacamata lensa silindris. Jadi kadang ada orang yang sebelahnya rabun jauh matanya, yang satunya astigmatisme ya. Jadi kadang tidak selalu dua-duanya ya. Kemudian seroftalmi. Seroftalmi ini adalah kornea menjadi kering dan bersisik. Kemudian ada katarak. Katarak ini yang ada pada gambar ya, ini pengapuran pada lensa mata, jadi dia kurang elastis sehingga lensa menjadi buram. Jadi bisa dilihat di sini tampilannya itu lensa matanya menjadi buram. Ini biasanya terjadi pada orang lanjut usia. Kemudian buta warna atau color blind, ini penyebabnya adalah keturunan ya, tidak bisa diobati atau dioperasi ya. Jadi tidak ada pengobatannya untuk color blind. Tidak dapat melihat warna tertentu. Kelainan ini tidak dapat disembuhkan dan lebih banyak menyerang laki-laki.
Ya, kenapa laki-laki? Karena dia itu apa namanya? Colorblind ini dia terpaut kromosom X. Nah, bisa dilihat contohnya di sini ya. Adik-adik bisa lihat ini salah satu contoh tes buta warna. Jadi kalau adik-adik buta warna, adik-adik pasti tidak bisa membaca huruf atau angka yang ada di dalam lingkaran ini. Jadi ini di dalam adalah angka 8 seperti ini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini saya berikan contoh, ini merupakan apa namanya? Kita diminta mengikuti ya, mengikuti garisnya. Ya, jadi kalau kita buta warna, maka kita tidak bisa mengikuti garis yang ada di sini. Kemudian selanjutnya ini ya, ini nomor 7. Ini nomor 7 seperti ini. Kalau adik-adik buta warna pasti tidak bisa membaca bahwa ini nomor 7. Oke, ini selanjutnya nomor 42. Oke. Nah, bisa diperhatikan kembali ya, 42. Oke. Kemudian yang ini 29. Nah, ini ya. Jadi ini saya perlihatkan contoh bagaimana tes buta warna. Karena biasanya apabila kita mau mendaftar ke universitas itu biasanya ada tes seperti ini ya. Oke, kemudian kelainan yang berikutnya juling. Juling ini penyebabnya adalah ketidakserasian kerja otot penggerak bola mata kanan dan kiri. Nah, ini bisa diatasi dengan melakukan operasi ya. Jadi bisa dioperasi ya. Oke, saya kira cuma itu ya untuk materi mengenai indera penglihatan. Semoga adik-adik bisa memahami materi tadi dan jelas ya. Jika ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, silahkan lewat kolom komentar. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya di video sistem indera berikutnya.